Halo teman-teman, selamat datang di channel Buku. Kali ini saya akan mereview manga dari Takehiko Inoue. Manga apa itu teman-teman? Apakah Slam Dunk atau Real? Jawabannya bukan kedua itu teman-teman. Tapi kita akan membahas atau mereview manga Vagabond. Tapi bukan Vagabond yang biasa teman-teman. Tapi adalah Vagabond Definitive Edition, keluaran dari Viz Media teman-teman. Lihat deh, covernya aja udah bagus banget teman-teman. Apalagi ini di belakangnya teman-teman, bagus banget. Ini ada logo Viz Medianya teman-teman. Dan manga Vagabond ini saya baru tahu ternyata bukan dari ceritanya tuh, bukan dari sejarah asli Miyamoto Musashi, melainkan dari Eiji Yoshikawa. Novelnya Eiji Yoshikawa teman-teman. Ya emang susah sih kalau misalnya nyari cerita Musashi yang asli itu. Soalnya pasti sumbernya juga kurang jelas teman-teman. Nah teman-teman udah penasaran kan bagaimana dalamnya buku ini? Langsung aja yuk kita lihat dalamnya teman-teman. Di sini bukunya ya. Langsung aja kita buka dulu. Karena di sini juga udah robek, jadi kita robek aja sekalian. Kita langsung buka ini teman-teman, pertama kali saya buka atau saya robek. Kita robek dulu ini plastik luarannya. Aduh agak susah teman-teman, soalnya persiapan saya untuk video ini amat kurang matang teman-teman. Merinding guys. Oke, kita lihat. Yo bro, edan bro, teman-teman, lihat teman-teman. Kita langsung lihat ini dari close up nih, tampang dekatnya nih. Lihat teman-teman, bagus banget teman-teman. Ini tulisan dari Vagabondnya aja nih, kerasa mewah banget loh. Soalnya ini dari teksturnya aja nih kayak tenunan kain gitu. Sama ini warnanya bagus sih, engravingnya di tulisan Vagabond atau engravingnya ini warna emas teman-teman. Dan ini dia. Saya kira ini nyatu sama covernya, ternyata ini cuma sleeve atau jaket dari bukunya teman-teman. Jadi ini bisa dibuka atau dilepas. Biar saya lepas dulu. Nah ini teman-teman, lihat. Ini ternyata cuma sleeve teman-teman, dikira itu nyatu teman-teman. Dan ini bahannya ini seperti kertas HVS ya teman-teman untuk di bagian depannya. Tapi belakangnya ini glossy. Jadi menurut saya itu rada kurang sih teman-teman. Takut kalau misalnya kena basah atau robek atau hilang itu bikin merinding sih. Dan kita sampingin dulu ini. Kita langsung aja lihat main karakter atau sesuatu yang akan kita review. Ini adalah tanpa jaketnya atau sleeve-nya, ini kelihatan bagus banget sih, kayak lukisan-lukisan Jepang gitu teman-teman. Lihat, bagus banget. Emang bagus parah sih teman-teman. Gila. Dan di sini dalamannya ini saya kira ini tekstur, ternyata ini cuma pola doang. Ternyata tidak bertekstur teman-teman. Dan kita akan langsung lihat aja nih ya, gimana gambar atau dalamnya. Lihat teman-teman, berwarna teman-teman. Emang kalau misalnya yang deluxe atau yang seperti ini biasanya tuh dalamnya atau beberapa halaman memang ada yang berwarna teman-teman. Lihat, keren banget sih teman-teman ini Musashinya atau Shinmen Takezo. Dan biasanya buku-buku dari Viz atau Viz Media ini itu mengambil 3 volume dan dijadiin jadi 1 volume. Seperti ini ada volume 1, 2 dan 3. Nah teman-teman, sebenarnya ini sama aja kayak buku dari Viz Media juga, yaitu Vagabond Viz yang harganya juga menurut saya hampir sama sih, di sekitaran 400 hingga 500-an. Tapi ini dengan kalian nambah 200.000
kalian udah dapet yang lebih bagus dan lebih gede gitu ukurannya. Tapi emang kalau misalnya untuk bagus atau enggaknya untuk dipajang itu, buku ini bagus-bagus aja untuk dipajang. Tapi kalau misalnya kalian mau yang estetik gitu, yang Fishbeak itu bagus, soalnya di cover sampingnya ini nih nyatu teman-teman. Dan kita lihat daleman manganya, lihat teman-teman, tajam banget bro. Ini bagus banget sih nih, lihat. Maaf nih teman-teman kalau misalnya sedikit spoiler. Teman-teman, gila, bagus banget. Ini tajam banget teman-teman. Ini enak banget nih untuk dibaca, daripada kalian baca di HP bikin mata sakit, atau kalian beli yang reprint terus buram gambarnya nggak bisa dibaca. Mending kalian beli yang kayak gini aja deh, yang official. Kalian cari aja di Fish Media, atau enggak kalian cari di Sinar Starbook. Di situ harganya itu murah-murah teman-teman. Tapi ingat, di Sinar Starbook itu sistemnya tuh war. Jadi kalian harus rebutan sama orang lain sebelum stoknya habis. Dan kalian juga sebenarnya bisa aja beli di Periplus atau Kinokuniya, tapi harganya itu udah 1 juta teman-teman. Jadi saya sungguh beruntung ini mendapat harganya cuma setengahnya lah. Dan ini gila sih teman-teman. Oh ya, di belakang sini harusnya tuh ada kayak sketch-sketchnya gitu, atau gambar dari manganya sebelum jadi. Ini teman-teman, chapter konsep dari sketch-sketchnya. Lihat, bagus teman-teman. Emang Takehiko Inoue itu gambar-gambarnya tuh bagus-bagus, dari mau itu Slam Dunk, mau itu Real, mau itu Vagabond, itu bagus banget sih. Ini alasan saya suka banget sama manga-manganya Takehiko Inoue. Soalnya emang gambarnya itu tuh seperti lukisan. Teman-teman, ini Vagabond in New York November 2007 teman-teman. Gila sih ini. Lihat. Ada listnya juga dari volume berapa sampai berapa di dalam satu volume ini. Dan ini juga bukunya, ingat teman-teman, bukunya atau ceritanya ini based on Eiji Yoshikawa. Jadi bukan dari sejarah aslinya teman-teman. Dan ini emang bagus banget sih. No comment lah pokoknya. Kalian follow Instagramnya Sinar Starbook dan pantengin terus. Barangkali nanti ada restock lagi teman-teman. Mungkin juga teman-teman bakal pernah lihat kayak beberapa scene atau panel-panel yang terkenal gitu. Nanti bakal kita tunjukin deh panel-panel terkenalnya ke teman-teman. Nah teman-teman, kalian sudah lihat kan dalamannya gimana? Ini manga emang masterpiece banget teman-teman, dari keluaran Fish Media ini. Gila, bagus banget. Ini baru pertama saya buka ya, dan saya juga Vagabond baru baca beberapa di online teman-teman. Dan mungkin ini akan saya baca begitu. Dan manga Vagabond ini bukan cuma gulet atau perang pedang seperti samurai, tetapi di sini memiliki petualangan, filosofi. Banyakkah teman-teman pelajaran gitu yang bisa kita ambil. Manga ini emang bagus banget sih teman-teman. Pokoknya rekomendasi banget untuk kalian untuk dibaca. Dan untuk kalian yang mau beli manga seperti ini nih, saran saya emang nunggu aja dari Sinar Starbook. Soalnya harganya itu tuh lebih murah teman-teman. Tapi kalau emang teman-teman mau nyari yang lain, kalian bisa cari aja di Periplus atau enggak Kinokuniya. Di situ tapi harganya lebih mahal teman-teman. Harganya itu udah 1 jutaan. Tapi ini saya dapat di Sinar Starbook hanya harga setengahnya. Alhamdulillah teman-teman. Oke, sepertinya review kali ini hanya segitu saja teman-teman. Terima kasih telah menonton. Kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya teman-teman. Maaf ya kalau misalnya videonya kurang jelas, karena saya ini pertama kali untuk mereview manga. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. See you next time.